Iya, pemirsa masih di toko kita masih bersama dengan Ustadz Jasir. Ustadz, oke, banyak cerita inspiratif begitu ya yang tadi diceritakan oleh Ustadz sendiri begitu. Apa sih yang memotivasi panggilan jiwa seperti apa begitu ya, sehingga jiwa pelayanannya sendiri ini begitu besar begitu ya untuk tadi memakmurkan masjid, masyarakat setempat begitu ya. Ceritanya gimana Ustadz? Iya, karena itu latar belakang kehidupan saya ya. Jadi saya itu kebetulan lahir dari keluarga pengusaha. Jadi bapak saya itu pengusaha tenun. Tapi ketika saya baru umur 8 tahun, kelas 2 SD, bapak saya meninggal. Jadi saya hidup sebagai anak yatim. Ibu saya tidak bisa meneruskan usaha. Sehingga ya sedikit demi sedikit kekayaannya itu dihabiskan untuk membesarkan anak-anak. 7 orang dan saya nomor 3. Maka sejak kelas 2 SD itu saya sudah tidur di masjid. Tidak tidur di rumah ya bersama teman-teman gitu. Karena ya di masjid banyak temannya. Kemudian di masjid kita bisa dari sederhana membantu dari menyapu, menyalakan lampu karena waktu itu lampu masih pakai lampu minyak ya gitu. Dan kemudian kita mengalami masa-masa sulit ekonomi. Kebetulan pada masa kecil saya itu kan lagi transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi ekonomi lagi berat-beratnya. Ya, jadi beras saja juga tidak selalu tersedia. Sehingga kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang sulit. Dan pada waktu itu yang datang adalah para relawan dari agama yang lain. Masjid belum bisa melakukan apa-apa. Ya. Sehingga banyak tetangga saya itu sampai berganti agama karena kesulitan ekonomi. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian menjadi mimpi saya bagaimana masjid ini nanti bisa melakukan upaya menyelamatkan masyarakat ini, mempertahankan keyakinan mereka dengan bagaimana bisa memberdayakan mereka mengatasi persoalannya. Ya alhamdulillah saya sejak SMP karena nggak ada biaya sekolah, saya berhenti setahun, saya bekerja. Saya bekerja nabung bisa sambil sekolah, tapi sambil sekolah saya bekerja, saya kalau siang ya jadi sales kaos waktu itu. Saya masuk sekolah-sekolah yang masuk siang nawarkan kaos tuh seragam. Dan akhirnya saya bisa merintis, memberikan konveksi. Jadi saya SMA itu sudah punya penghasilan, sudah punya usaha. Saya bisa kuliah, membiayai sendiri, kemudian bahkan ya alhamdulillah bisa membantu teman-teman yang lain. Ya. Nah, maka ini ketika saya mulai aktif di kepengurusan remaja masjid, nah kita sudah biasa mengembangkan cara-cara berpikir produktif. Saya tidak mau misalnya remaja masjid ini bergantung dari infak. Kita ada kegiatan, tapi kita melakukan upaya mencari sumber dana tidak dari meminta. Jadi waktu itu saya dengan modal 438.000 tahun 78, saya membayar rekening listrik seluruh warga masyarakat. Kemudian baru saya sampaikan, Pak listrik Anda sudah kami bayar. Ini kalau mau nambah silakan. Sehingga akhirnya dari jasa membayar listrik kita sudah punya biaya organisasi. Saya kembangkan bayar rekening telepon, membuat jasa pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Jadi remaja masjid itu kita biayai dari usaha, tidak dari minta sumbangan. Nah, jadi, ya. Nah, dari pengalaman ini terus meningkat. Jadi bagaimana masjid itu tidak hidup dari meminta, tapi hidup dari usaha. Sehingga ketika sekarang juga mengelola masjid, saya membuat BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya, kita punya hotel, kita punya homestay, di mana dari hasil usaha ini untuk biaya operasional masjid. Sehingga masjid itu kalau tidak ada orang yang infak pun jalan karena kita punya penghasilan. Menarik. Ini idenya unik dan sangat-sangat kreatif gitu ya Ustadz ya. Apakah jiwa bisnis ini memang tadi gitu ya dari ayah yang pembuat tenun, kain tenun atau seperti apa? Ya mungkin ada juga karena waktu kecil ayah saya masih ada, sering kalau sore itu saya diajak ke pabrik untuk ikut nempelin tiket. Jadi secara
implisit dilatih untuk mengenal dunia usaha. Ya. Jadi keterpanggilan, maka ketika itu kita aktif di masjid, kita banyak ngaji, ternyata Rasulullah itu pedagang. Ya. Sehingga kita berpikir bahwa Rasulullah dan para sahabat itu pedagang, maka kita mestinya menjadi orang yang berdagang. Orang yang punya kemampuan untuk mandiri, bukan menjadi karyawan, orang yang menjual tenaga kerja, dalam tanda kutip, buruh kepada orang lain. Justru bagaimana kita ini bisa memiliki sahabat, bukan buruh kalau kata saya istilahnya, sahabat kita dalam melakukan hal-hal yang produktif untuk berbagi penghasilan. Ya, jadi konsep-konsep yang ada dalam bacaan-bacaan itu mengenai Muhammad sebagai seorang pedagang, bagaimana perlakuannya terhadap sahabat-sahabatnya, kepada masyarakatnya, itulah inspirasi yang paling mendasar bagi saya. Jadi kehidupan Rasulullah dan para sahabat di dalam membangun komunitas berbasis masjid itulah yang kemudian menjadi rujukan utama, menjadi inspirasi. Oke, luar biasa. Ustadz, saya dan juga pemirsa ingin tahu begitu ya, aktivitas sehari-hari apa yang biasa dilakukan Ustadz? Ya saya sekarang masih punya beberapa usaha, tetapi kan istilah saya itu pengusaha yang ingin berhasil harus mampu mendelegasikan tugasnya kepada orang lain. Jadi semakin dia bisa mengembangkan, kalau dia masih tangani sendiri dia akan berkembang kan gitu. Jadi ya kita tinggal mengontrol saja, sehingga kita sudah punya penghasilan rutin untuk kehidupan kita sendiri. Maka kegiatan yang lain bisa penuh kita untuk memikirkan masjid dan masyarakat. Ya, tetapi kita tidak kemudian bergantung hidup dari situ. Ya, jadi kita mau mengabdi pada masyarakat, kita harus punya modal. Nah, modal itu adalah kemandirian kita sendiri. Jadi pernah satu saat saya itu pengen mendirikan pesantren. Saya datang kepada seorang kiai besar, Kiai Hamam Ja'far di pesantren Pabelan. Itu tahun 82 ketika saya baru lulus SMA. Saya bertanya pada beliau, Kiai saya itu ingin membuat pesantren. Gitu. Beliau tertawa, kamu nggak bisa mendirikan pesantren kalau kamu bukan Kiai. Lah terus gimana Kiai? Saya harus masuk pondok? Tidak. Apa? Kamu tahu nggak Kiai itu? Nggak tahu saya bilang. Kiai itu orang yang mandiri, berdikari, tidak bergantung kepada makhluk, dia hanya bergantung kepada Allah. Jadi kalau kamu bisa menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, hanya bergantung pada Allah, kamu bisa jadi kiai. Kalau kamu mondok, belajar kitab, belajar bahasa Arab, kamu jadi ustadz. Nah, kiai tidak harus jadi ustadz, dia bisa menggaji ustadz. Jadi konsepnya itu adalah kemandirian itu. Jadi kiai itu adalah orang yang mandiri, dia hanya bergantung pada Allah, tidak mau mendirikan pesantren kok buat proposal minta ke sana kemari. Itu bukan kiai kata dia. Jadi itu ya. Jadi kiai itu yang bisa menghidupi pesantren, bukan yang hidup dari pesantren kata dia. Menarik. Iya, banyak catatan, kemudian juga banyak ilmu begitu ya. Terkait dengan kesehariannya sendiri. Tapi bagaimana sih dukungan dari keluarga sendiri begitu ya terkait dengan jalan yang dipilih oleh Ustadz Jasir ini? Alhamdulillah. Anak-anak saya, istri saya mendukung dan bahkan meniru. Sehingga anak saya itu bahkan ketika S1 itu sudah tidak mau saya biayai. Dia sudah bisa hidup sendiri dari nulis di media. Luar biasa. Ya, jadi S1 itu tulisannya sudah muncul di koran-koran nasional, bahkan nulis di jurnal-jurnal internasional. Ya, sehingga dia bisa lulus tercepat terbaik. Dan alhamdulillah prestasinya bagus juga karena tadi dari hidup sendiri itu dia bisa menyisihkan waktu dia masih S1 ini bisa mengontrak rumah untuk menampung teman-teman kuliahnya yang tidak mampu kos. Jadi dia SMA juga sudah mulai punya mahasiswa sebaya yang dia cukupi. Gitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohon begitu ya. Mungkin inspirasi sosok Ustadz Jasir sendiri begitu ya, diterima dengan anaknya dengan sangat baik. Sekarang ini banyak
ustadz-ustadz muda, anak-anak muda begitu ya, yang ingin memulai dunia usaha begitu ya, kemudian juga masuk dalam pergerakan-pergerakan umat untuk memakmurkan masjid sendiri. Ada tips dari Ustadz Jasir tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di toko kita sesaat lagi.